menjadi agen perubahan dan penggerak gitu ya. Tadi salah satunya adalah dialog antar generasi sendiri gitu. Nah, secara tidak sadar generasi ini muncul sebagai dengan karakter yang ya pasti lebih open mind. Apakah mereka punya potensi? Menurutku sangat punya potensi gitu kan ya. Orang dewasa punya pengalaman, orang muda punya ide banyak gitu kan. halo semuanya, ketemu lagi di seri video dan podcast dari Rutgers Indonesia bersama saya Muhammad Ridwi Pangestu, Project Manager dari Rutgers Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke tema, ke topik dan juga memperkenalkan dua narasumber hari ini, mungkin mau memperkenalkan sedikit nih, apa sih Rutgers Indonesia itu? Rutgers Indonesia itu singkatan dari Ruang Temu Generasi Sehat yang sudah ada di Indonesia dari tahun 1997 yang fokusnya ke dua isu nih. Yang pertama adalah isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR, dan yang kedua adalah pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual atau KBGS. Nah, pada seri video hari ini kita mau ngebahas lebih banyak tentang Hari Sumpah Pemuda yang kita rayakan di tanggal 28 Oktober nanti ya. Nah, kita pengen ngebahas lebih banyak terkait dengan bagaimana tantangan orang muda, bagaimana peran orang muda, dan juga bagaimana potensi orang muda itu sendiri dalam menjadi pemimpin ataupun menjadi agen perubahan di masyarakat gitu. Seperti yang kita ketahui sendiri di Indonesia, apalagi ya, sejarah udah banyak menunjukkan nih generasi muda, orang muda tuh udah banyak membawa perubahan dari zamannya pada saat Sumpah Pemuda, pastinya pada saat organisasi orang muda, organisasi pemuda melakukan banyak pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sampai juga dengan reformasi. Bahkan sampai sekarang juga banyak sekali sosok-sosok orang muda yang berani nih untuk mulai melangkah dan juga melakukan tindakan-tindakan nyata baik di kancah di desa, di kabupaten, di nasional, bahkan internasional. Seperti kalau teman-teman tahu ada Greta Thunberg ataupun ada Malala Yousafzai ya, yang melakukan banyak-banyak perubahan padahal mereka masih muda nih. Nah, kita akan lebih banyak mengupas tentang isu tersebut, tapi saya nggak sendiri di sini, pastinya ada dua narasumber yang expert dan juga ciamik di bidangnya pastinya. Yang pertama saya ingin menyapa ada Mbak Nirmala Ika. Halo Mbak Ika, panggilnya Mbak Ika Mbak ya? Oke, Mbak Ika ini adalah psikolog klinis dewasa yang nantinya akan saya banyak tanya-tanya nih terkait dengan isu orang muda, dan pastinya karena Mbak Ika psikolog klinis dewasa nih, bagaimana nanti orang tua, orang dewasa dapat memahami lebih dalam Mbak ya terkait dengan isu-isu orang muda. Lalu yang kedua ada Mbak Amala Rahma. Halo Mbak, kayak baru kenal ya tapi enggak gitu. Mbak Amala adalah country representatif dari Rutgers Indonesia. Sudah lama di Rutgers Indonesia juga Mbak ya, dan juga lebih akan membicarakan terkait dengan program-program di Rutgers dan juga apa ya, temuan-temuan di lapangan yang Rutgers Indonesia sudah pernah dapatkan, khususnya terkait dengan orang muda itu sendiri gitu teman-teman. Nah, langsung aja kali ya, saya mau nanya ke Mbak Ika nih terkait dengan orang muda itu sendiri Mbak. Jadi Rutgers kan kalau mungkin sebagai perkenalan juga Mbak Ika, Rutgers kan berupaya untuk mencetak pemimpin, mencetak penggerak ataupun advokat orang muda di masyarakat gitu Mbak ya. Pokoknya agen perubahan gitu Mbak ya. Nah, karakter anak muda atau remaja sekarang itu gimana sih Mbak? Dan kalau misalnya ditanya cocok nggak sih mereka untuk mengampu beban kepemimpinan ataupun leadership ataupun melakukan inisiatif-inisiatif tertentu nih Mbak untuk menjadi agen perubahan itu Mbak? Panjang ya? Panjang ya? Oke. Kalau kita bicara anak muda ya, anak muda itu let's assume 19-18 gitu ya, itu kurang lebih kan di Gen Z, kalau kita bagi-bagi gennya nih, di Gen Z. Nah, anak-anak Gen Z ini kan yang kita suka bilang e-generation atau generasi internet ya, mereka tumbuh, kalau kita ngomong nature-nya dulu deh ya, mereka itu tumbuh dari awal tuh sudah sangat
dengan internet gitu, maksudnya dengan sudah sangat terpapar dengan internet, keseharian dengan internet, di mana memang semua apa-apa itu cepet ya. Kalau kita mau bicara internet cepet ini gitu, jadi mereka akhirnya secara tidak sadar generasi ini muncul sebagai dengan karakter yang bisa dibilang apa ya pasti lebih open mind gitu kan, karena mereka mendapat informasi jauh lebih mudah, lebih banyak dibandingin orang tuanya atau generasi sebelumnya lah ya. Terus kemudian mereka juga bisa dibilang lebih ekspresif dalam berkomunikasi, makanya kita suka lihat mereka bisa tuh tweet apa bicara apa aja, tapi memang mostly di sosial media, di internet ya, karena itu memang ranahnya mereka. Terus kemudian sangat tolerir. Jadi pada generasi mereka tuh mereka udah ruang batas antara misalnya kalau kita bicara keberagaman seksual, agama gini itu mereka tuh lebih free lagi, mereka lebih bisa menerima itu. Jadi kalau bisa dibilang apakah mereka punya potensi, menurutku sangat punya potensi gitu kan ya, karena mereka bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Cuman memang tetap gitu ya, gimana di setiap itu pasti ada plus minusnya ya. Tadi saya bilang dengan dunia internet yang cepat, mereka jadi cenderung nggak sabaran gitu kan, cenderung maunya tuh yang singkat-singkat gitu kan ya, kayak kita tadi kita bicara, mereka tuh nggak mau baca panjang-panjang deh, maunya udah singkatan aja, maksudnya udah rangkumannya aja. Kalau perlu gambar aja. Betul, kalau perlu gambar aja, which is kan yang kemudian bisa diinterpretasikan macam-macam ya kan, bisa ketika kita cuma ngambil ininya doang kan, gambaran besarnya kita jadi kadang nggak lihat gitu kan ya. Terus kemudian tadi kemauan berkomunikasi ya oke, bagus, cuma kadang jadi bablas ya kan, nggak ada lagi kayak bisa kita bilang kontrolnya tuh nggak ada. Walaupun aku ngelihat memang kalau Gen Z itu kan rentangnya cukup jauh ya. Ada perbedaan sih. Makin kesini mereka mulai makin sadar bahwa ternyata mengeblas semua otak pikiran ini kita di sosial media tuh nggak bagus gitu kan. Sehingga mereka sekarang mulai mainnya di area-area privat aja. Maksudnya di akun-akun yang mereka cukup privat. Aku sempat waktu itu diskusi dengan beberapa anak muda, mereka bahkan bilang gini, udah nggak keren kita nulis di feed kalau kita bicara Instagram ya, jadi mereka maunya story aja, karena yang 1 jam, 1 hari selesai, 1 hari hilang gitu ya. Jadi kalau kita lihat feednya cuma 5, cuma ini, bahkan mereka bilang feed tuh sengaja diatur supaya nggak lebih dari 10. Tuh sama kemudian komunikasi mereka kebanyakan di internet kan, maksudnya dalam arti di dunia maya. Betul. Mereka lupa gimana cara berinteraksi real dengan langsung gitu ya, interaksi sosial langsung dengan manusia lain gitu, sehingga akhirnya bisa dibilang kemampuan interpersonalnya agak kurang berkembang dengan baik gitu. Satu sisi bagus, mereka berorientasi pada hasil, bisa dibilang mereka berorientasi sebenarnya pada penghasilan, gitu ya. Jadi makanya kita kalau lihat anak kecil sekarang mau jadi apa, YouTuber, karena fokusnya adalah mau aku punya uang sendiri. Ya baik lagi itu bagus, tapi kadang dalam rangka menjalin itu mereka tuh kadang kalau kita lihat bisa anak muda tuh bisa kerja dari beberapa hal, gitu kan, jadi kayak nggak fokus. Betul. Gitu kan, kita misalnya udah kerja di satu tempat masih aja cari set job lain yang demi dapat penghasilan lebih baik, dan kemudian ya bisa ditampilkan tentunya ya kayak gitu. Jadi di satu sisi ya itu tadi ada plus minusnya sih, gitu ya. Dan tadi Mbak Ika juga udah sebutkan juga potensi-potensi itu ada sebenarnya Mbak ya. Nah kalau dari pengalaman Mbak Mala sendiri tadi mendengarkan yang Mbak Ika sampaikan gitu ya, dari selama ini program dari Rootgers, apakah potensi-potensi itu memang ada di lapangan nih Mbak gitu kan ya? Apakah memang udah lebih open minded, lebih komunikatif walaupun komunikasinya di digital Mbak ya lebih banyaknya, lalu juga lebih tolerir gitu, bertoleransi gitu. Itu pengalaman program-program dan juga temuan di lapangan seperti apa sih Mbak Mala? Iya, ini namanya Mala loh dua-duanya. Iya, Amala dan Nirmala. Nah jadi kalau pengalaman Rootgers sih dalam beberapa tahun terakhir kan memang kita fokus dalam beberapa program, tapi satu target khusus anak muda. Hanya memang rentang usianya saja yang berbeda, tapi inti programnya itu selalu sama, tentang bagaimana mengempower anak muda, melibatkan anak muda dalam isu-isu pembangunan. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Ika itu betul sekali, pengalaman kita memang banyak yang seperti itu. Lalu kemudian challenge yang paling besar kan dialog intergeneration. Nah, saya sendiri juga sebetulnya punya anak di rentang durasi Gen Z ya. Jadi memang ada banyak hal yang kadang-kadang, dulu nih,
Taruh berhenti dulu. Ini nih akarnya dari mana nih kamu punya ide gitu-gitu. Karena saking instannya tadi itu gitu. Tapi sebetulnya kalau di-combine, orang dewasa punya pengalaman, orang muda punya ide banyak gitu kan. Tantangannya menurut saya mempertemukan keduanya itu bagaimana. Termasuk dalam relasi di rumah. Orang tua rasanya tuh bingung ini gimana sih cara ngomong sama generasi muda yang sekarang gitu. Sementara generasi mudanya juga kadang frustrasi ya kalau mau ngomong dengan orang tua mereka atau kan sebetulnya guru gitu ya di lingkungan sekolah itu suka bingung gitu. Karena saking open-mindednya, mereka tidak punya batas yang terlalu tebal untuk mengatakan aspirasinya. Sementara orang yang lebih dewasa yang ada di dalam lingkungannya itu dididik dengan cara yang tidak sama kan, pada generasi yang berbeda. Kadang saya saja masih punya filter cukup tebal tuh, ini diomongin nggak ya? Ini diomongin nggak itu? Nah kalau generasi Z itu kan memang ya mereka melangsungkan itu. Nah sebenarnya itu bisa jadi potensi. Kalau itu nggak dikelola, itu akan jadi tidak dikelola dengan baik ya. Itu akan komunikasi stuck tuh dari dua generasi ini. Nah makanya memang program-program di Rutgers itu banyak menekankan pada young adult partnership gitu. Gimana yang lebih muda kemudian bekerja sama dengan orang dewasa untuk sebuah tujuan yang sama sebenarnya. Karena mau nggak mau kita nggak bisa yang dewasa ini ya sendirian terus anak mudanya ditinggal. Aduh susah deh kamu kayaknya nggak. Tadi kan realistis ya mereka. Sementara kita idealisnya lebih banyak gitu. Nah jadi ketemunya ini harus gimana nih cara mengkomunikasikan. Jadi dalam program sendiri itu memang ada diskusi-diskusi, ngobrol bareng, terus kemudian karena nggak pernah ada pendidikan untuk jadi orang tua kan ya, secara formal. Jadi memang itu yang kemudian disampaikan oleh program-program mempersiapkan orang tua untuk bisa lebih berkomunikasi baik dengan anaknya dan anaknya juga stop dulu sebentar aja, internalisasi apa yang terjadi baru kemudian kita ungkapkan bersama-sama gitu. Ibaratnya begitulah kira-kira programnya. Berarti tadi dialog Mbak ya, dialog antar generasi. Tadi sebenarnya Mbak Mala sudah menjawab keingintahuan saya juga nih tentang tantangan gitu ya, tantangan yang dihadapi orang muda ini untuk bisa menjadi agen perubahan dan penggerak gitu ya. Tadi salah satunya adalah dialog antar generasi sendiri gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Ika nih Mbak, karena kan Mbak Ika mungkin kebanyakan kliennya orang dewasa gitu Mbak ya. Bagaimana menurut Mbak Ika menanggapi nih kalau misalnya tadi ada tembok juga nih, orang dewasa ada tembok, orang mudanya juga ada tembok nih ya. Untuk saling memecahkan tembok ini biasa ada ini nggak sih Mbak pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang ingin Mbak Ika sampaikan nih agar nanti tadi tuh tantangan yang Mbak Mala sampaikan juga bisa teratasi nih bahwa nanti ada dialog antara orang dewasa atau generasi ke generasi gitu sih Mbak. Oke, benar banget sih tadi semua yang diceritain Mbak Mala tuh benar, ada tembok, ada penghalang dan memang sebenarnya salah cara yang harus dilakukan adalah komunikasi. Betul. Cuma masalahnya begini, anak-anak Gen Z ini kan mostly sebagian besar lah ya orang tuanya adalah Gen X. Nah, Gen X ini punya pengalaman yang berbeda jelas memang. Gen X mostly diasuh oleh baby boomer gitu kan ya. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara balik lagi, kita bicara konteks ini ya, tidak bicara perbedaan individual lah, tapi bicara in general gitu ya, bahwa generasi baby boomer tuh bisa dibilang memang generasi di mana yang it's all about orang dewasa. Gitu ya. Jadi ya mereka dengan pekerjaan mereka dengan konflik mereka, bahkan mungkin kalau di negara-negara waktu itu kemarin aku lihat survei di Amerika baby boomer itu paling banyak perceraian, gitu ya. Jadi itu semua urusan orang dewasa, anak-anak nggak dapat perhatian, gitu. Sehingga bisa dibilang karena itu Gen X tumbuh tadi memang jadi idealis, jadi kadang-kadang berjuang sendiri, gitu. Tidak ada pengasuh, tidak terlalu dapat perhatian karena dianggap ya udah bisa sendirilah ya, gitu kan, udah bisa sendiri karena orang tuanya sibuk, kita disibuk dengan dirinya, sibuk dengan mungkin konflik dengan relasinya, atau bahkan juga waktu itu juga mulai orang mulai sibuk bekerja, termasuk perempuan-perempuan ketika itu kan mulai bisa bekerja di luar rumah sehingga waktu untuk ini nggak ada gitu. Orang tua ini sibuk semua cari nafkah lah ya, laki-laki maupun perempuan, waktu untuk si anak nggak ada. Jadi anak dianggap udah bisa sendiri lah. Nah dengan begitu mereka jadi ya tumbuh itu jadi orang yang idealis, orang yang sangat harus bisa apa-apa harus bisa sendiri, semua harus dengan perencanaan baik karena kan harus sendiri gitu kan.
Kemudian muncullah si anak-anak ini yang semuanya adalah wah kayaknya indah gitu ya. Wah semua mudah ada. Plus balik lagi kita dengan generasi yang begini pasti kita menginginkan anak-anak juga dapatnya nggak kayak kita lah ya, kasarnya kayak gitu kan. So anak ini selain dari dunia internet, kebanyakan adalah mereka ya dapat privilege, dapat secara finansial, secara bahkan pelayanan lah. Kita nggak usah bicara nggak hanya finance, tapi bahkan banyak orang-orang tua tuh yang akhirnya melayani, kalau aku bilang melayani anaknya tuh too much. For example gitu ya. Dulu karena si X ini ngerasa, gila aku di sekolah ada masalah, yang ada dimarahin orang tua kalau cerita, iya kan? So sekarang ketika anak kita di sekolah ada masalah, oh aku nggak mau jadi seperti itu dong gitu ya. Ketika anakku di sekolah ada masalah, aku akan jump in. Bantuin si anak. Namun makanya sering terjadi kan sekarang orang tua ngomel-ngomel gitu ya karena sekolah begini begitu. Ya itu efeknya. Yang ada si anak ini makin oke, ada yang ngurusin aku. Everything fine gitu kan. Ngapain gitu? Semua masalah kan di-take care oleh orang tuaku karena orang tuaku dulu harus struggle sendiri, so mereka sekarang menginginkan bahwa aku tidak perlu struggle. Setelah muncul awalnya kenapa jadi muncul ada istilah-istilah kenapa generasi ya yang strawberry atau whatever, karena mereka sendiri nggak punya pengalaman bagaimana sih untuk ngadepin masalah, gitu kan ya, berantem sama temennya orang tuanya turun tangan, ya kan kita sering berantem bahkan waktu itu sampai ada yang meninggal gitu gara-gara cuma masalah sepele orang tua dan anak antar anak yang 5 menit lagi juga baikan, orang tuanya kan jamin gitu kan. Kenapa? Karena ngerasa dulu nggak ada yang bantuin aku gitu. Balik lagi karena backgroundku psikologi mungkin ya, ketika kita mau bicara idealnya memang komunikasi, tapi komunikasi ini akan susah terbentuk ketika si orang tua masih tetap dengan isunya dia. Aku bilangnya dengan traumanya dia, dengan pengalamannya dia. Iya gitu kan, karena kalau dia masih berpikir bahwa this is the best way untuk dealing dengan anak, ya akan bentrok. Dan kemudian ya yang sering terjadi pada klien-klien kalau anaknya udah besar ya 20-an gini-gini, lulus kuliah, bisa dibilang nggak bisa kerja, nggak bisa, ini kasarnya lah ya. Barulah mereka datang ke aku gitu kan, dan Mbak ini gimana, anakku nggak punya motivasi, nggak punya, selama ini anak ini gimana, dan banyak keluhan anak-anak ya klien-klienku usia 20-an 30 ya, mereka bilang akhirnya mereka menyadari selama ini jalan untuk aku diberikan dengan mudah. Jalannya udah tol gitu kan bisa dibilang. Kerja nggak ada, kalau untung bisa kerja sama perusahaan orang tua, tapi kan nggak semuanya punya privilege itu gitu kan. Jalannya beda, jalannya berliku gitu kan, jalannya biar aku kalau kita bilang ibaratnya sebelumnya kamu jalan tol, sekarang kamu harus masuk hutan, kamu nggak tahu gimana harus ini tuh pohon harus ditebang, harus ini nggak tahu gitu. Nah akhirnya disitulah struggle ya. So kalau itu bicara baik lagi komunikasi, orang tua perlu banget juga untuk menyadari bahwa anakku bukan aku. Satu gitu ya. Pengalaman yang lalu ada yang bagus pastinya tadi. Pengalaman lalu membuat kita jadi yang kuat, yang bisa berpikir inisiatif. Kita punya empati, punya ini itu bagus. Tapi kamu tuh harus ya begini, itu yang harus perlu dihindari. Coba pahami juga bahwa mereka berbeda. Aku pernah dampingin sebuah sekolah ini agak menarik gitu ya. Jadi guru-guru bilang tolong dong Mbak gitu, anak-anak ini sekarang nggak punya daya juang gitu. Oke, gitu kan. Padahal gitu, ketika aku ketemu anak-anak ini, aku bilang kita harus gimana lagi? Kita udah tidur jam 2, kita udah tidur jam 3, kita harus berjuang gimana lagi? Yang di versinya mereka. Ya tadi balik lagi sebenarnya memang mungkin bukan anak pemalas. Ini karena memang dari sekolah yang cukup bagus ya. Mereka bukan anak pemalas, tapi memang karena tadi mereka maunya banyak, manajemen waktu mereka nggak baik. Sedangkan di sisi lain orang tua ini cuma ngelihat result kan ya, gini kan ya, mereka bilang dulu gue bisa kok, didiemin aja gitu kan misalnya, dulu gue sendiri bisa kok gitu. So guru-guru ini, guru-guru yang udah dari generasi ini mikirnya kok nggak bisa sih, kok nilainya tetap nggak bagus sih, kok hasil kerjanya tetap nggak bagus sih. Nah nggak lihat bahwa di sini tuh juga struggle dengan kebanyakan mereka ngatur waktunya nggak bisa. Jadi instead of melihat mereka tuh kesulitan itu, kita lebih nge-push, harusnya bisa. Pelajaran nggak lebih sulit dari zamanku, misalnya gitu. Hidup nggak lebih sulit dari zamanku, gitu kan. Nah, bentrok lah di situ. Dan mereka udah sebel kalau dibilang nggak punya daya juang pastinya. Aku udah berjuang, gitu kan ya versinya mereka. Dari disitulah. Nah, apalagi kalau di sekolah ada tambah lagi Mbak ya, guru kan Mbak ya, yang sama generasinya. Nah, jadi kan pendidiknya sama dengan orang tua di rumah gitu kan. Jadi di situ kalau kita mau bicarain ya balik lagi, kitanya yang mengasuh mereka ini juga perlu banget mengenali diri kita apa sih. Perlu banget open juga kita untuk melihat mereka. Nah, memang ada yang tadi yang nggak baik-baik dari mereka, itu yang kita sasar untuk dikembangkan. Tapi biarkan mereka juga berkembang dengan cara mereka. Contohnya kayak tadi aku bilang, mereka memang kekurangannya kan adalah komunikasi interpersonal. So yang bisa kita dorong mereka adalah ayo perbanyak interaksi, banyak komunikasi orang tua dengan anak.
supaya anak tuh juga tahu gimana komunikasi itu ada. Jangan dikit-dikit pakai gadget. Kan kita sekarang namanya family pasti ada ya WA group gitu ya. Jangan ngobrolnya cuma di WA group gitu loh. Tapi real life gitu, kita coba luangin waktu untuk bisa ngobrol sama anak-anak kita supaya mereka tahu ada komunikasi ini. Terus kemudian, nah ini juga yang penting. Anak-anak sebenarnya cukup kehilangan identitas. Bingung dengan identitas, bukan kehilangan, bingung dengan identitas. Jadi mereka ya agama dan gitu lepas. Kalau zaman kita dulu mungkin identitasnya jelas ke suku, ke agama, ke gender misalnya kayak gitu ya, gitu kan kita udah lebih clear gitu. Di mereka enggak. Kita perlu banget banyak komunikasi dengan mereka untuk menjelaskan, bukan memaksa. Sering terjadi di sini adalah maksa. Pokoknya gitu, kayak aku kemarin habis diskusi sama adik-adik gitu, terus iya anak sekarang tuh gini-gini, bilang kalau buat gua pokoknya udah balikin lagi ke agama. Ya, nggak bisa, gue bilang loh, karena agama mutlak, agama mutlak buat kita, buat anak-anak nggak bisa. Tapi habis sudah bingung, pertanyaannya aneh-aneh, ya emang karena mereka open, pertanyaan mereka pasti akan aneh. Anak kecilnya sekarang kalau bicara LGBT, anak SD itu sudah bicara soal persoalan LGBT kan, gitu kan. Dan kalau kita sebagai orang tuanya nggak siap, kita takut, dia bilang nggak boleh, itu dosa, itu. Mereka bingung, mereka cari-cari lagi dengan cara tempat lain, dan kemudian yang berkembang adalah LGBT itu lebih keren. Gitu kan, itu menarik, berbeda, unik. Anak-anak ini punya kecenderungan, aku tidak mau sama seperti orang lain. So, ketika mereka melihat ini lebih keren, ini lebih menarik, ini lebih unik, mereka akan cenderung milihnya ke sana. Apapun ya itu, misalnya tadi orientasi seksualnya, pilihan agamanya gitu, bagaimana mereka mengitu spiritualitas mereka, itu mereka akan cenderung, oh ini yang keren, karena ini berbeda dengan orang lain gitu. Nah balik lagi ketika nggak di-guide kan, itu yang menjadi beresiko gitu kan ya, dalam arti ya kita memang open terhadap berbeda, tapi kan kadang ketika mereka memilih sesuatu bukan karena mereka sadar tapi karena keren gitu kan ya, itu kan akan menjadi masalah di kedepannya gitu. Kompleks sekali nih isunya ternyata Mbak ya gitu ya. Tapi dari yang pengalaman Mbak Ika juga berarti sudah lebih banyak orang dewasa yang aware Mbak ya, dalam hal ini kayak yang aduh nih gimana nih untuk nge-approach remajanya, nge-approach mungkin ya anak remaja mereka sendiri gitu ya. Nah mungkin kalau dari Mbak Mala nih mendengar kompleksitas tadi, mungkin Mbak Mala sudah dalam day to day basis juga kalau dalam hal program ya Mbak ya, mendengar juga kompleksitas yang disampaikan Mbak Ika nih gitu. Nah apa saja sebenarnya dilakukan oleh program-program dari Rutgers itu sendiri sih Mbak untuk mencoba, walaupun kita kan bukan Tuhan ya, semuanya bisa diatasi, tapi apa yang program Rutgers coba atasi gitu Mbak untuk beberapa elemen, beberapa isu yang tadi Mbak Ika sudah sampaikan juga sih Mbak. Iya, kalau terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual tadi, kita punya domain-domain yang memang di mana remaja banyak menghabiskan waktu ya, terutama di sekolah. Itu kalau setting kota itu memang banyaknya di sekolah akhirnya, karena sekolah itu bisa lebih lama jangka waktunya daripada orang kerja loh mereka kan. Setengah 7 atau jam 7 udah masuk, kadang-kadang jam 4 baru pulang gitu kan, nanti masih les terus ada PR lagi gitu. Kalau orang kerja kan kadang-kadang udah jam 5 lewat 5 nggak mau dihubungi kan. Nah kalau mereka tuh bisa lebih panjang, jadi program-program kita banyak menyasar di sekolah, tapi tidak hanya ke siswanya, tapi juga whole school approach lah. Ada pendekatan di dalamnya tuh, siapa stakeholder di sekolah itu semua yang kita libatkan. Gurunya, kemudian kepala sekolah, orang tua gitu, juga yang ada di sekolah, termasuk siswanya, dan unsur-unsur sampai ke policy maker yang berhubungan dengan sekolah. Kita memang punya program untuk pendidikan kesehatan reproduksi yang sebetulnya tujuannya untuk membantu mereka membuat keputusan sebetulnya tentang dirinya. Kemudian mereka juga pada ujungnya terhindar dari sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari kekerasan seksual terutama. Gitu. Jadi mempersiapkan dirinya ini tuh cukup kita agak lama panjang. Kita awali dari kelas 7 biasanya. Kemudian kita telusuri risetnya sendiri longitudinal 4 tahunan, sekarang masuk ke tahun keempat. Kita telusuri nih anak-anak yang dari kelas 7, 8, 9 dapat pendidikan kesehatan reproduksi itu apa yang terjadi ketika dia SMA. Kita kemudian dapatkan yang paling signifikan berubah dan dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi adalah pertama, ternyata komunikasi mereka ke orang tua itu lebih baik. Si orang tuanya juga begitu. Jadi orang tua tuh
merasa lebih pede ketika mau menjelaskan. Oh ternyata yang dia maksud seks itu ya bukan berhubungan seksual gitu. Maksudnya ya jenis kelamin, menstruasi, pubertas gitu. Yang kedua memang signifikan sekali hasilnya adalah mereka lebih siap untuk menghadapi masa puber. Jadi kalau dulu kan zaman-zaman generasi X kali ya, mungkin dapat mens pertama kali tuh ada perasaan malu, ada yang nangis, ada yang takut gitu. Nah sekarang tuh, iya apalagi kalau nembus tuh, nembusnya dibully sama temen laki-laki atau perempuan. Nah ini nih dari hasil riset ini tuh menunjukkan dia lebih siap. Oh ya kayaknya saya akan menjelang itu di umur 15 tahun, jadi yang harus saya persiapkan keterampilan apa gitu. Terus kemudian dia tahu bahwa ada pertumbuhan anatomi yang berubah, sehingga kalau payudara bertumbuh ya itu memang normal seperti itu, nggak harus merasa bersalah, nggak merasa berdosa begitu. Begitu juga yang laki-laki, ternyata ada toh siklus mimpi basah itu adalah siklus biologis normal, karena kamu ya makan, minum, makan ada protein, karbohidrat gitu loh, itu yang keluar. Jadi bukan karena kamu harus merasa, ih saya berdosa deh habis mimpi basah gitu. Nah itu yang dipersiapkan. Dua hal itu yang paling menonjol dalam riset longitudinal kita. Itu 5.000 siswa ya, jadi saya sih cukup percaya diri untuk mengatakan ini hasil yang terlihat jelas gitu. Tapi memang pada isu-isu yang berat, misalnya gender, itu masih maju mundur. Kita masih punya hambatan bahkan di level gurunya. Ngomongin tentang gendernya juga masih, aduh susah banget nih. Ngebalik lagi ini sulit sekali gitu. Karena banyak ketabuan yang lebih banyak di generasi di atas anak mudanya gitu. Jadi kalau ngomong tabu itu bukan di muridnya, enggak. Justru di atasnya dan orang tuanya gitu. Berarti salah satu upaya sebenarnya tadi untuk mengatasi masalah komunikasi yang Mbak Ika sampaikan, yang Rutgers lakukan adalah dengan mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi ini ya Mbak ya. Nanti kita akan lebih banyak membicarakan, tadi Mbak Ika sempat menyebut generasi strawberry. Saya juga penasaran tuh apa generasi strawberry, dan juga nanti kita akan coba kulik lagi masalah kekerasan seksual Mbak ya, yang mungkin semakin marak terjadi, dan juga ada perkembangan yang baik juga terkait dengan UU TPKS seperti itu. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di segmen 2, dan kita akan lebih banyak membahas tentang generasi strawberry dan juga tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi di kalangan orang muda.